Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat akun dan mendaftar produk halal di ptsp.halal.go.id. Persiapkan KTP, kita daftar terlebih dahulu, pilih tipenya pelaku usaha. Kemudian masukkan nama sesuai dengan identitas KTP ya, jangan sampai salah karena nanti akan terdetek kesalahan tidak sesuai KTP atau identitas. Setelah nama, kita masukkan email daripada pelaku usaha. Nah, kemudian baru buat password ya. Untuk password pada saat login, ini kriterianya ada huruf, ada angka dan simbol, dan gunakan karakter huruf besar juga. Ya, jadi minimal 8 karakter, kombinasi daripada huruf dan angka. Kemudian kita send. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita login kembali dengan menggunakan user dan password yang tadi barusan kita create. Pilih dalam negeri, kemudian masukkan NIB yang sudah tercetak ya, kita copy paste NIB nya. Kemudian lanjut. Nah, sehingga akan terbuka data daripada pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usahanya. Pilih edit ya, kita scroll saja, kemudian di situ atasnya kita masukkan nama ya, nama penanggung jawab dari pelaku usaha. Kemudian kita masukkan juga boleh ini sekaligus ngisi form yang di bawah, nomor telepon ya, nomor telepon daripada pelaku usaha atau penanggung jawabnya. Simpan. Oke. Scroll ke bawah. Nah, kita isi ini form pabrik, nama pabrik ya, nama usaha. Kemudian alamat usahanya. Ya, kemudian bisa masukkan provinsi, kota, negara, kode pos, dan milik sendiri statusnya, dan di save atau ditambah. Lalu di bawah lagi kita isi form outlet ya, dari nama outlet, alamat dan lokasinya sesuaikan, baru ditambah. Dan yang paling bawah adalah penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas kehalalan daripada produk yang diolah. Nah, ini bisa juga sekaligus nama pelaku usahanya merangkap sebagai penyelia halal. Jadi masukkan KTP penyelia halal, NIK-nya,
kemudian pilih KTP-nya yang sudah didigitalkan, baru disimpan. Kemudian ke menu pengajuan self declare. Nah, di sini pilih layanan, kita checklist semua ya. Kemudian next, pilih ya, finish, kita daftar. Nah, kita edit, langsung ke tab pengajuan. Di sini kita pilih kode fasilitasnya sehati, kemudian pilih lainnya, baru masukkan surat permohonan, nomor suratnya. Ini sesuai dengan surat dari pelaku usaha ya. Kemudian tanggal permohonan, jenis layanannya sesuaikan dengan pengajuan KBLI, nama usahanya, kemudian area pemasaran, lokasi pendamping, lembaga pendamping, dan yang bawah adalah pendamping ya, kalau sudah disimpan. Lalu masuk ke tab bahan. Nah, ini pengisian bahan baku untuk pengolahan daripada produk atau menunya. Nah, yang pertama kita sesuaikan ini dari data pelaku usaha ya. Pelaku usaha mengisi bahan-bahan yang digunakan. Nah, karena tadi usahanya berupa T1, pempek T1 model. Nah, ini menggunakan bahan baku tepung ya, tepung sagu tani. Kita pilih yang sesuai di situ, sesuaikan dengan produsennya. Pilih, kemudian merek produknya, kalau tidak tampil kita ketik, baru tambah. Nah, begitu seterusnya sampai dengan keseluruhan bahan. Nah, ini juga bawang putih ditambah, baik itu bahan yang tidak bersertifikat maupun yang bersertifikat ya, masukkan semua.
Ya, masukkan untuk cleaning agent ya, jangan lupa. Lalu juga untuk kemasan. Setelah itu baru ke tab produk, pilih klasifikasi produk, kemudian rincian produk dan nama produk. Nah, di sini nama produknya T1 Mie Sedap. Kemudian mereknya CRG. Masukkan foto produk ya. Nah, ini berformat JPG. Pastikan image-nya terupload, baru kita tambah. Nah, nanti akan menambahkan list di bawahnya ya. Kalau udah berhasil, dia akan tampil di list bawah. Kemudian produk yang kedua atau menu kedua, kita ketik lagi nama produk dan mereknya, kemudian pilih file fotonya. Pastikan terpilih, baru bisa ditambah. Begitu seterusnya, dan di sistem ini akan mengajukan bahan atau menu ini maksimal hanya bisa 10 menu. Jadi kalau menunya lebih dari 10 itu tidak bisa ya. Jadi yang bisa diajukan di sini hanya dibatasi 10 menu. Lalu kita inputkan bahan-bahannya sesuai dengan menu ya. Jadi dipilih bahan dalam pembuatan menu yang diajukan, karena tadi sudah kita masukkan bahannya, tinggal di checklist saja. Simpan kalau sudah. Nah, jadi seluruh menu tadi diinputkan bahan-bahannya.
Setelah itu kita masuk ke tahap proses produk halal. Nah, di sini bisa langsung diketikkan proses dari pembuatan menu atau produk yang diajukan ya. Seperti ini, misalnya Taiwan mie sedap ya, dari pembuatan adonan tepungnya, komposisi bahan yang digunakan, kemudian setelah itu direbus dan dicetak ya, baru proses berikutnya bisa menyiapkan kuahnya dan bahan tambahan lainnya sampai dengan siap disajikan. Nah, ini prosesnya dibuat rinci per menu, baru kita upload atau copy paste ke proses produksi. Kemudian di pernyataan kita pilih setuju. Nah, setelah disetujui, maka ini dari verifikator atau pendamping akan membuka akun untuk mengecek data pengajuan daripada pelaku usaha ya. Dari menu cek data pelaku usaha, di situ kita view yang baru saja mengajukan. Nah, langsung ke tab bahan. Di sini kita tinggal verifikasi, kita checklist bahan-bahan yang digunakan ya. Jika ada kekeliruan, tidak sesuai, kita bisa edit atau kita hapus. Jika sudah sesuai, tinggal di checklist dan di bawahnya ada tombol simpan verifikasi ya. Kemudian ke tab produk juga sama, tinggal verifikasi saja jika mana sudah sesuai. Lanjut ke prosesnya juga, kita lihat prosesnya. Jika sudah sesuai, kita klik dan setuju. Lalu kembali ke akun daripada pelaku usaha untuk segera mengajukan atau mengirim. Nah, di sini tinggal dari akun pelaku usaha di view, kemudian kita cetak surat permohonannya, kemudian disimpan ya. Ada surat pernyataan, di download, kemudian disimpan juga, kemudian kita kirim ya, kirim. Nah, ini akan terkirim kembali ke pendamping untuk melakukan verifikasi ya. Kita cek di akun pendamping, proses verbal, kemudian di view. Nah ya, tinggal di sini dicek kembali sesuai atau tidak sesuainya ya. Nah, checklist semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kemudian kita simpan ya, simpan. Lalu di bawahnya itu ada bahan ya. Nah, bahan keseluruhan itu kita simpan satu persatu ya. Kita list. Nah, kita pilih itu keterangannya. Kalau air berarti air murni. Kalau bahan yang bersertifikat itu harus ada sertifikat halalnya atau ID halal. Nah, untuk bawang itu pilih keterangan bahan nabati, lalu simpan. Untuk cup pilih bahan kimia atau kemasan-kemasan itu bahan kimia. Nah, itu lakukan sampai dengan
keseluruhan bahan ya, baik yang diragukan maupun yang tidak diragukan. Nah, kalau ikan pilih ikan segar. Nah, setelah selesai semua, scroll ke bawah, pilih proses produk halalnya, tinggal disimpan saja. Kemudian produknya di sini kriteria semuanya dipilih, simpan ya. Di pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sistem, tentunya jawabannya adalah tidak ya. Dari rasa tidak, semua jawaban tidak. Nah, kita cetak laporan. Di save. Kita back. Cetak hasil pendampingan. Di save, download. Kemudian close. Ikrarnya juga boleh di save, download, back kembali. Nah, di sini ada formulir rekomendasi, kita download dan kita kirim. Nah, jika mana seperti ini kita buka kembali ya, kita kirim kembali sampai dengan listnya hilang, tidak ada data yang ditemukan. Artinya ini sudah terkirim ke Komite Fatwa ya. Kita cek apakah sudah terkirim. Nah, tentunya dia akan berada di list yang terakhir dari pengajuan ya. Nah, itu dia, artinya sudah terkirim ke Komite Fatwa, tinggal menunggu hasil sidang komite. Nah, ini contoh sertifikat yang sudah terbit. Misalnya saya buka salah satu. Nah, ini bisa dicetak sertifikatnya ya. Nah, ini prosesnya kemarin sampai dengan terbit sertifikat sudah selesai, dan tombol sertifikat halalnya bisa diklik, artinya bisa di-download dan ini sudah terbit ya. Nah, ini tinggal diinformasikan kepada pelaku usaha, atau dari pelaku usaha bisa mendownload dari akunnya sendiri. Nah, saya rasa demikian sobat, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.